Kalau kita melihat kembali, tulisan Mas Abdul Rosid itu berbicara tentang bahasa. Nah, Bro ini malah berbicara tentang Soekarno. Kemudian ketika Jepang keluar dari negaramu, apa yang kamu lakukan? Kalian menyambut dengan sukacita kedatangan Inggris untuk menjajah lagi negaramu. Mengapa Inggris masuk lagi ke negaramu? Karena itu sesuai dengan aturan dari Liga Bangsa-Bangsa. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maladesh. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang satu kosakata, saya ingin membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maladesh yang menurut saya ini ajaib. Ajaib dalam hal bahwa kesesatan logika itu memang nyata adanya. Semua komentar ini dituliskan dari unggahan video saya episode 273, di mana di dalam episode tersebut saya tidak berbicara tentang kosakata, tapi saya lebih banyak berbicara tentang komentar-komentar yang dituliskan oleh teman-teman warganet Indonesia dan warganet Maladesh. Untuk video ini, komentar pertama yang ingin saya bacakan itu dari Mas Abdul Rosid. Berbicara tentang bahasa. Dulu, pasca diberikannya kemerdekaan oleh British, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyusun kamus bahasa, sehingga mengambil jalan pintas, yakni meminta orang ke UNESCO mendatangkan orang Indonesia yang memiliki kemampuan di bidang tersebut, serta menjiplak, copy-paste dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang kini menjadi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, meskipun mereka sudah menempuh jalan pintas di atas, namun tidak menjamin tentang kemampuan berbahasa. Hal ini tercermin dari pidatonya Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru-baru ini, di mana beliau merasa miris bahkan khawatir akan kemampuan berbahasa nasional pada rakyatnya sendiri. Intinya adalah klaim para profesor Maladesh yang menyebutkan penutur bahasa Melayu itu lebih dari 300 juta adalah dusta. Apalagi sampai ada di antara mereka yang mengatakan bahwa tidak ada bahasa Indonesia. Lantas mesti dengan kata apa lagi untuk menyebut mereka yang tingkatannya lebih tinggi daripada pendusta? Tulisan dari Mas Abdul Rosid ini juga berdasarkan fakta bahwa di pengantar edisi pertama Kamus Bahasa Indonesia versi Maladesh, mereka mengakui bahwa mereka tidak mempunyai keahlian, tidak mempunyai kepakaran untuk menyusun kamus bahasa kebangsaan mereka. Itu tertulis dengan jelas. Dan di dalam video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat tautan di sebelah kiri saya ini, saya berbicara apakah memang bahasa Melayu itu lingua franca di negara Malaysia. Dan fakta-fakta tersebut saya tunjukkan bahwa bahasa Melayu bukan lingua franca di negara Malaysia. Siapa yang pertama kali menjawab dari tulisan yang dituliskan oleh Mas Abdul Rosid ini? Siapa lagi kalau bukan Maladesh? Indonesia memang pandai, pintar, putar belit, bersilat lidah. Soekarno yang telah merasa amat bersalah karena melanggar kedaulatan Malaysia telah menghantar Menteri Adam Malik supaya berbaik-baik semula dengan Malaysia. Lalu Tun Razak telah mengarahkan Khir Johari berunding dengan Adam Malik. Maka akhirnya berlakulah pengiriman beberapa orang tenaga pengajar ke Malaysia yang ditempatkan di beberapa sekolah dan juga universitas. Jawaban dari warganet Maladesh ini, dia ini ingin dipanggil sebagai bro, menunjukkan dua hal. Hal yang pertama, kesesatan logika. Teman-teman bisa membaca sendiri, Mas Abdul Rosid itu berbicara tentang bahasa. Lantas kenapa bro ini berbicara tentang Soekarno? Lantas kenapa bro ini berbicara tentang Adam Malik? Yang kedua, bahkan apa yang dituliskan bro ini juga salah. Ketika saya membaca komentar dari bro ini, saya langsung membalas dengan menuliskan seperti ini. Bro memang pandai putar belit,
bersilat lidah putar alam. Adam Malik sejak tahun 1965 sudah menjauh dari Soekarno. Bagaimana bisa Soekarno mengirim Adam Malik, Ro? Nulis itu pakai mikir, bukan pakai dengkul. Nah, apa yang menarik teman-teman? Sebenarnya yang saya bacakan ini adalah hasil dokumentasi saya. Karena saya mengantisipasi langkah apa yang akan dilakukan oleh Beruk ini ketika selesai saya menuliskan tulisan ini. Saya memperkirakan dia akan mengedit jawaban yang dia tulis tentang Soekarno itu. Dan setelah saya melakukan aktivitas harian saya iseng, saya lihat kembali. Ternyata apa yang saya perkirakan memang dilakukan oleh Beruk ini. Dia mengedit tulisan yang mulanya itu tertulis Soekarno. Nah, karena saya sudah memperkirakan Beruk ini akan mengubah tulisannya, Beruk ini diam-diam mengubah tulisannya. Apa yang dia tuliskan? Soeharto yang telah merasa amat bersalah karena Soekarno telah melanggar kedaulatan Malaysia, telah mengantar Menteri Adam Malik supaya berbaik-baik semula dengan Malaysia. Lalu Tun Razak telah mengarahkan Khir Johari berunding dengan Adam Malik. Maka akhirnya berlakulah pengiriman beberapa orang tenaga pengajar ke Malaysia yang ditempatkan di beberapa sekolah dan juga university. Ini namanya waham akut. Teman-teman bisa membandingkan tulisannya yang mula-mula dia tulis Soekarno dengan yang dia tulis Soeharto. Siapa yang sebenarnya putar belit negaranya? Begitu saya melihat bahwa Beruk ini sudah mengedit komentarnya, saya menulis di kolom komentar dari Mas Abdul Rosid ini, Beruk sudah mengubah tulisannya. Beruk ngaku salah tulis enggak? Enggak lah. Tapi tulisan asli Beruk tersebut sudah saya dokumentasikan. Itu yang saya bacakan tadi. Mau dijadikan bahan konten nggak nih? Kita tunggu dulu aja ya. Berani nggak Beruk ini mengakui dia salah tulis dengan koar-koar ngatain orang Indonesia yang putar belit? Nggak lama setelah tulisan saya yang mengatakan Beruk sudah mengubah tulisannya, Beruk ini menuliskan di kolom komentar, saya tidak malu mengakui kesilapan saya karena nama yang hampir sama antara Soekarno dan Soeharto sama-sama bermula dengan Su dan berakhiran dengan O. Itu sifat manusia, tidak boleh lari kesilapan. Yang tidak pernah silap itu Allah dan malaikat. Hubungannya apa nih? Bawa-bawa Allah, bawa-bawa malaikat. Apakah kau manusia sempurna? Apakah kau tidak pernah mengakui kesilapan dan mengakuinya? Bro. Bagaimana dengan persoalan terdahulu? Kau ada persoalan apa dengan aku? Kenapa? FOMO. Pengen dijawab komentarmu. Gitu maksudnya. Kemudian dia menuliskan 3 kosakata tersebut. Apa kau sudah ada jawabannya? Mas Benny Novendra menjawab, SOE diakhiri dengan O, siapapun namanya hampir sama, berarti nama yang sama, watak yang sama. Soekarno, Soeharto, Soekarto, Sutarto, Suprayitno, Sutikno, dan lain-lain. Ada-ada aja lawakan maling sia diawali SOE, diakhiri O, maka nampak sama. Pasal SOE dan O, maka timbul pernyataan, saya tak akan akui kesilapan saya, sebab kesamaan Soe dan O, sebab yang lepas dari kesilapan hanya Allah. Lah benang merahnya kemana? Nggak nyambung. Kemudian saya jawab, itu cara ngelesnya Malaides. Mereka ada masalah dengan panca indera mereka. Saya menjawab tulisan Beruk ini. Bagus. Ini kesilapan pertama kau. Kau masih ingat kau menuduh saya menggunakan kalimat jom kita gas 8 bulan yang lalu di episode 131. Siapa yang putar belit, putar alam? Kau mengakui kesilapan pendengaran kau saat itu? Teman-teman bisa melihat tautan video episode 131 dan teman-teman bisa melihat komentar Beruk itu di episode 131 tersebut. Bagus. Untuk kali ini kau berani mengakui kesilapan setelah membeberkan bahwa tulisanmu sudah kau ubah setelah jawabanku yang pertama. Kau bertanya 3 kosakata. Kosakata pertama, NONE, aktif, tidak digunakan di bahasa Indonesia. Jadi yang tepat itu non-aktif. Kedua, reshuffle, sering digunakan di Indonesia meskipun yang lebih tepat itu merombak. Ketiga, clear, sudah saya bahas di salah satu video.
silahkan cari sendiri. Saya berikan tautan linknya ini di kiri atas saya. Kau mau mempertanyakan non-aktif asalnya bahasa Inggris? Memang betul. Mengapa? Karena bahasa Indonesia itu diciptakan mempunyai kelenturan untuk menyerap dari bahasa manapun. Kau punya masalah dengan itu? Mengapa kau tidak mempermasalahkan bahasa kau yang disebut Melayu tersebut, tapi malah memungut kosakata mumet, ngising, keluru, di mana orang Melayu sendiri tidak mengenal kosakata-kosakata tersebut. Kau pakai bahasa apa sebenarnya? Dari Mas Hikmat Suryawan, itulah contoh kata serapan dalam bahasa Indonesia. Kata serapan merupakan bagian penting dari perkembangan bahasa Indonesia, sehingga semakin dinamis dan terbuka. Intinya, kosakata serapan itu berasal dari bahasa lain, bisa bahasa daerah dan bahasa asing, terjadi adaptasi bahasa, penyesuaian ejaan, pelafalan, dan struktur. Unsur serapan juga untuk mengisi kekosongan istilah baru untuk memperkaya kosakata. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di akhir dari jawaban saya, di mana saya bertanya, kau pakai bahasa apa sebenarnya? Saya itu memberi kesempatan kepada Bro ini untuk bersikap jujur. Saya ingin melihat apakah Bro ini bisa bersikap gentleman atau tidak. Jawaban Bro ini apa? Mari kita baca bersama. Bro, nah, perhatikan nggak? Dia tadi ngomong kau. Begitu saya balas dengan kau juga, sekarang dia berubah jadi bro. Non-aktif atau NONE aktif. Karena nahunya sama saja. Tidak ada beda dari segi pendengaran. Kamu tidak akan dapat membedakan yang mana dieja non-aktif dan mana dieja NONE aktif. Karena kedengarannya sama. Lalu itu beneran pernah dijajah sama Inggris. Kalau kamu pernah dijajah oleh Inggris, ekspektasi saya, kamu itu harusnya lebih mengerti bahasa Inggris ketimbang saya. Kan kalian bangga dijajah Inggris, kalian kan menghina Indonesia itu dijajah Belanda. Bro ini mengatakan bahwa kosakata dengan ejaan NON dengan kosakata dengan ejaan NONE itu kedengarannya sama. Bro ini pernah belajar bahasa Inggris atau enggak sih? Dalam bahasa Inggris, NON itu penyebutannya non. Sedangkan NONE dalam penyebutannya disebutkan nan. Jadi ketika Bro ini mengatakan, oh non dengan nan itu kedengarannya sama, itu yang masalah pendengaranmu. Sepertinya kamu memang mempunyai masalah dengan pendengaran. Karena di episode 131, kamu menuduh saya menggunakan kalimat jom kita gas. Padahal dalam video tersebut saya tidak mengucapkan kosakata jom kita gas. Ini menunjukkan bahwa kamu punya masalah dengan pendengaranmu. Paragraf kedua. Apakah tidak ada bahasa daerah yang sesuai digunakan untuk menggantikan perkataan non-aktif? Negara kamu kan punya 700 bahasa daerah, 400-nya di Papua. Selebihnya di seluruh Indonesia yang lain. Apa tidak mampu menghasilkan suatu perkataan sesuai untuk non-aktif? Bukankah itu mencurinya dari English? Pertama, bahasa Indonesia itu diciptakan. Saya tanya di jawaban saya sebelumnya, kamu ada masalah dengan itu? Sepertinya iya. Jawaban saya, suka-suka rakyat Indonesia. Karena itu bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalkan rakyat Indonesia ingin mengambil non-aktif itu sebagai bahasa Indonesia, ya udah itu dipergunakan secara menyeluruh di Indonesia. Sekarang saya tanya balik ke Malai satu ini. Kalian kan koar-koar, bahasa Melayu itu lingua franca di negaramu. Apakah tidak ada kosakata bahasa Melayu untuk hospital? Bahasa Melayunya hospital itu apa? Bukankah itu mencurinya dari English? Saya melihat bahwa Bro ini memang FOMO. Polanya itu selalu terbaca bahwa dia itu hanya ingin eksis, hanya ingin numpang keren. Kalau kita melihat kembali, tulisan Mas Abdul Rosid itu berbicara tentang bahasa. Nah, Bro ini malah berbicara tentang Soekarno. Kemudian ketika saya membalas, kemudian dia malah merembet kemana-mana, terus menanyakan tentang 3 kosakata. Dan saya sudah balas 3 kosakata itu. Dan dia masih bersikeras mengatakan, bukankah non-aktif dengan non-aktif itu kedengarannya sama? Nggak sama. Saya males ya membalas komentar yang nggak nyambung seperti ini. Karena itu
saya putuskan untuk membuat video dengan salah satunya ngomongin Bro satu ini. Hal yang menarik lagi adalah Bro ini malah berbicara tentang Malaysia dikatakan diberi kemerdekaan oleh British karena berunding dan mendapat kemerdekaan. Apakah Indonesia tidak berunding? Apakah Indonesia berunding hanya sekali? Bro, belajar lagi sejarah negara kau. Indonesia berunding 4 kali dengan Belanda, 3 kali berunding terus dengan Belanda di Renville, Roemroyen, Linggarjati, tetapi tiap kali itu dikhianati oleh Belanda. Kali terakhir Indonesia berunding adalah konferensi meja bundar dengan penyertaan Amerika dan negara-negara sekutunya menekan Belanda. Barulah Belanda menyerahkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Baca bro, sejarah negara kau sendiri. Jangan sampai aku orang Malaysia yang mengajar sejarah negara kau. Ini betul-betul tipikal. Contoh barang, warga net Maledes itu songong, sombong, merasa kayak ngerti sejarah negara Indonesia. Kamu tahu nggak bro? Pada akhir Perang Dunia Kedua, itu kan belum ada PBB ya. Yang adanya LBB. Kamu ngerti nggak LBB? Oh iyalah, negaramu belum merdeka saat itu, kamu nggak tahu lah. Namanya Liga Bangsa-Bangsa. Di Liga Bangsa-Bangsa itu ada aturan mainnya seperti ini. Jika sebuah negara yang menjajah itu kalah dan negara penjajah itu harus keluar dari negara yang dijajah, maka negara penjajah sebelumnya itu berhak masuk ke negara yang dijajah ini untuk mengisi kekosongan negara ini yang telah ditinggal oleh negara penjajah yang kalah perang tersebut. Saya ambil contoh di negaramu ya. Ketika Inggris keluar dari negaramu, masuklah Jepang. Kemudian ketika Jepang kalah, Jepang keluar dari negaramu, apa yang kamu lakukan? Kalian menyambut dengan sukacita kedatangan Inggris untuk menjajah lagi negaramu. Mengapa Inggris masuk lagi ke negaramu? Karena itu sesuai dengan aturan dari Liga Bangsa-Bangsa. Lu nggak percaya? Lu cari sendiri deh informasi ini. Nah, apa yang terjadi dengan Indonesia? Indonesia ketika Jepang kalah perang, Indonesia mendeklarasikan sebagai negara merdeka. Kemudian, menurut aturan LBB, Liga Bangsa-Bangsa, maka Belanda bisa masuk lagi ke Indonesia. Itu yang dilakukan Belanda dengan pasukan sekutunya. Dan pada tanggal 10 November tahun 1945, salah satu Jenderal Inggris, ingat ya, sekutu yang masuk ke Indonesia itu sekutu, tapi sebenarnya Belanda di belakangnya itu. Salah satu Jenderal Inggris, namanya Malabi, itu dibunuh di Surabaya oleh rakyat Indonesia. Kalian berani nggak melakukan itu? Nggak berani. Sehingga tercetuslah yang namanya perang besar-besaran di Surabaya, yang diperingati oleh Indonesia sampai saat ini sebagai Hari Pahlawan Nasional. Ketika Belanda masuk lagi, berusaha masuk ke Indonesia, tentu saja kamu kan tahu, negara-negara barat itu kan seringnya bersekongkol. Akhirnya apa? Adalah perundingan yang kau sebutkan itu. Roemroyen, Linggarjati, Renville, termasuklah kan kau tuliskan sendiri KMB, Konferensi Meja Bundar, yang dimana negara-negara sekutu itu akhirnya memaksa Belanda. Kenapa negara-negara sekutu itu memaksa Belanda, termasuk Amerika? Karena mereka harus mengakui bahwa Indonesia itu sudah negara merdeka sejak tahun 1945. Dan aturan Liga Bangsa-Bangsa itu, atau PBB itu sudah tidak bisa diterapkan lagi kepada Indonesia. Sekarang lu ngerti nggak perbedaan bagaimana Indonesia merdeka dan bagaimana negara lu mendapat kemerdekaan? Indonesia menyatakan kemerdekaannya tahun 1945. Dan kamu menulis sendiri di Konferensi Meja Bundar, Belanda, sekutu-sekutunya dan termasuk Amerika akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia, bukan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Indonesia berhadapan-hadapan dengan sekutu, sedangkan negaramu berhadapan-hadapan dengan Inggris. Dan itu artinya kemerdekaanmu itu diberikan oleh Inggris, sedangkan kemerdekaan Indonesia tidak diberikan oleh Belanda. Sampai sini lu ngerti nggak, bro? Perbedaan bagaimana negara Indonesia merdeka dan bagaimana negaramu itu mendapat kemerdekaan. Masih belum ngerti juga? Ya udah, teruskanlah kewahamanmu, dan ini bisa menjadi materi konten berikutnya kalau lu masih tetap ngeyel, ngotot.
bersikeras. Silakan. Kosakata yang ingin saya bicarakan adalah jaran. Jaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kuda, dan di sana tertulis itu bahasa Jawa. Jaran juga mempunyai definisi sebagai pohon jati yang berbau tajam, dan di sana tertulis jelas bahwa itu bahasa Jawa. Apakah ada kosakata jaran di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan didefinisikan itu sebagai kuda, dan dituliskan itu sebagai bahasa Jawa. Bahasa yang menurut warganet Maledes ini, di Malaysia, bahasa Jawa itu digunakan untuk berak ke jamban. Jadi, kalau kalian mau berak ke jamban, kalian harus membawa kuda kalian. Kalian harus membawa jaran kalian. Ya, definisi kedua, jaran goyang. Sastra lama, sejenis jampi mantra. Oh my God. Ini kamus atau mantra dukun-dukun ini? Dan yang lebih hebatnya lagi, di Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak ada itu jaran goyang. Definisi ketiga, pohon jaran. Sejak kapan lu menggunakan kosakata pohon? Bukannya lu menggunakan kosakata pokok. Ayo. Didefinisikan sebagai sejenis tumbuhan, buka kurung, pokok yang daunnya digunakan untuk makanan kambing. Dan di situ dituliskan bahasa Jawa. Kepada teman-teman warganet Indonesia, terutama yang bersuku Jawa dan berdomisili di Pulau Jawa, tolong dong dituliskan di kolom komentar apakah ada kosakata jaran yang merujuk kepada pohon jati yang baunya tajam atau pohon yang daunnya digunakan untuk makan kambing. Silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Saya ingin melihat definisi jaran untuk yang merujuk kepada pohon itu yang mana yang lebih tepat. Yang pohon jati yang baunya tajam atau pohon yang daunnya untuk makan kambing. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa komentarnya dan jempolnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah!